Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nur Hidayah. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di semester 4. Sebelumnya yang terhormat kepada Ustadz Dr. Darul Abror MPD selaku dosen pengampu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan media dan kerjasama sekolah. Dengan rumusan masalah, yang pertama, kita harus mengetahui tentang apa sih pengertian dari humas ataupun hubungan masyarakat. Yang kedua, apa saja media dan alat hubungan masyarakat di pendidikan itu. Dan yang ketiga, bagaimana kerjasama sekolah dengan orang tua maupun dengan masyarakat. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian humas. Jadi, humas di sini merupakan suatu kegiatan yang pasti dilakukan oleh setiap lembaga, baik lembaga kedinasan, lembaga swasta, lembaga sosial, maupun lembaga ekonomi komersial. Kemudian selanjutnya yaitu media dan alat humas pendidikan. Di sini media dan alat humas pendidikan yaitu terbagi menjadi 3 sifat. Yang pertama bersifat visual, yang kedua bersifat audio, dan yang ketiga bersifat audio visual. Jadi di sini saya akan menjelaskan yakni media dan alat humas pendidikan yang bersifat visual ataupun secara indera penglihatan. Media dan alat humas pendidikan di sekolah yang bersifat visual ini berupa yang pertama pameran sekolah, yang kedua foto peristiwa penting yang ada di sekolah, ada juga majalah dinding, buletin, surat kabar, pamflet, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bersifat audio. Audio ini bersifat indera pendengaran seperti radio, tape recorder, piringan hitam, telepon, pengeras suara, iPhone, kesenian dan alatnya, wawancara, tanya jawab dengan pendapatnya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu media dan alat humas pendidikan yang bersifat audio visual ataupun secara penglihatan maupun dengan pendengaran. Apa saja? Yakni yang pertama seperti film, televisi, sandiwara wayang, ketoprak, tarian, ceramah, rapat, diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerjasama sekolah dengan orang tua maupun masyarakat. Jadi kerjasama sekolah dengan orang tua siswa, yang pertama yaitu kerjasama sekolah dengan orang tua siswa, yakni yang pertama dasar dan tujuan kerjasama sekolah dengan orang tua siswa. Yang kedua, teknik kerjasama sekolah dengan orang tua siswa. Dan yang ketiga, bidang kerjasama sekolah dengan orang tua siswa. Jadi kerjasama sekolah dengan orang tua siswa ini terbagi menjadi 3 ya. Dasar kerjasama sekolah dengan orang tua siswa ini yang pertama dengan kesamaan tanggung jawab. Saya lanjutkan kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dari dasar dan tujuannya. Dasar kerjasama sekolah dengan orang tua siswa yang pertama yaitu dilihat dari kesamaan tanggung jawabnya, yakni ditegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, maupun masyarakat. Pemerintah pun mendirikan sebuah lembaga pendidikan ini mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan universitas. Sementara itu, pihak yang bertanggung jawab mendidik adalah guru, mulai dari guru taman kanak-kanak sampai dengan guru besar di universitas maupun sekolah tinggi. Yang kedua yaitu kesamaan tujuan. Para orang tua menginginkan bahwa putra-putrinya itu ingin menjadi warga negara ataupun manusia yang baik dan berguna bagi nusa maupun bangsa. Demikian dengan guru pun. Para guru pun juga menginginkan seorang siswa itu menjadi manusia yang sehat jasmani, rohani, terampil, serta berguna bagi negara maupun bangsa. Jadi tujuan dari kerjasama sekolah dengan orang tua siswa ini yang pertama yaitu saling membantu dan saling mengisi.
Ya di sini hendaknya guru itu selalu memberikan informasi kepada orang tua siswa mengenai segi-segi positif dan negatif anak mereka. Informasi tersebut pun dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan melalui kunjungan guru kepada orang tua siswa. Dengan mengetahui kekurangan ataupun kelemahan sang anak, guru bersama orang tua siswa dapat melakukan pembinaan semestinya. Seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membantu keuangan dan barang. Orang tua siswa yang mengetahui berbagai kekurangan sarana sekolah dapat memberikan bantuan baik berupa uang maupun barang, baik sendiri-sendiri atau melalui organisasi BP3, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian tujuan yang ketiga yakni mencegah perbuatan yang kurang baik. Jadi dengan segala kelemahan dan kekurangan, mungkin seorang anak akan berbuat sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan. Namun, di sini orang tua dan guru dapat bersama-sama mencegah usaha yang tidak baik tersebut dengan cara memberi petunjuk dan bimbingan kepada seorang anak tersebut. Tujuan yang keempat yaitu membuat rencana yang baik untuk anak. Dan dengan mengetahui kelebihan ataupun bakat yang dimiliki oleh anak, guru bersama orang tua mampu membuat sebuah rencana pengembangan lebih lanjut. Misalnya mengembangkan bakat seorang siswa yang hobi dalam olahraganya maupun seni tarinya, seni musiknya maupun seni lukis. Nah, itu bisa dibuat rencana untuk ditindaklanjuti pengembangan bakatnya tersebut. Kemudian kerja sama sekolah dengan orang tua siswa ini, yang poin yang kedua yaitu teknik kerjasama sekolah dengan orang tua siswa. Tekniknya di sini yaitu yang pertama melalui Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan yaitu BP3. Yang kedua melalui pertemuan penyerahan buku laporan pendidikan. Yang ketiga melalui ceramah ilmiah. Nah, kemudian kerja sama sekolah dengan orang tua siswa, yang poin ketiga yaitu bidang kerja sama sekolah dengan orang tua siswa. Di bidang kerja sama sekolah dengan orang tua siswa ini, yang pertama dari bidang pendidikan mentalnya, kemudian yang kedua dari bidang pengembangan bakatnya, yang ketiga yaitu dari bidang pengajarannya, yang kemudian yang keempat yaitu bidang dari bidang kebudayaannya. Kemudian selanjutnya yaitu kerjasama sekolah dengan masyarakat luas. Kerjasama sekolah dengan masyarakat luas ini yang pertama yaitu dasar dan tujuan kerjasama sekolah dengan masyarakat. Dasarnya sih apa? Yang pertama yaitu kesamaan tanggung jawab, sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, kesamaan tujuannya seperti tujuan saling membantu dan saling mengisi. Kemudian tujuan saling membantu keuangan, bangunan dan barang serta lain-lainnya. Kemudian poin yang kedua dari kerjasama sekolah dengan masyarakat luas yaitu bidang kerjasama sekolah dengan masyarakat, yaitu yang pertama dari bidang pendidikan moral Pancasila, yang kedua dari bidang pendidikan olahraga, yang ketiga dari bidang pendidikan kesenian, yang keempat dari bidang pendidikan anak-anak berkelainan, yang kelima dari bidang pendidikan keterampilan. Jadi itu tadi. Terus selanjutnya kerjasama sekolah dengan masyarakat luas, poin ketiga yaitu teknik kerjasama sekolah dengan masyarakat. Apa saja sih tekniknya kerjasama sekolah dengan masyarakat? Yaitu yang pertama melalui Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan yang sudah saya jelaskan tadi, BP3. Kemudian yang kedua melalui konsultasi, yang ketiga melalui surat menyurat, yang keempat melalui rapat bersama, yang kelima melalui bazar sekolah, yang keenam melalui penyusunan program bersama, yang keenam melalui ceramah, dan yang ketujuh melalui radio ataupun televisi.
Jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.